Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana itu sistem respirasi atau sistem pernapasan dan penyakit apa saja yang ada di sistem respirasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Ferus Sartono, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Aziz, nomor absen 21. Ya, jadi sistem pernapasan atau yang sering disebut juga sebagai sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk melakukan proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang sangat berpengaruh dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Dan ada mekanisme sistem pernafasan. Yang pertama ada inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Sedangkan ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan sama sekali kontraksi otot. Setelah kita mengetahui tentang apa itu sistem respirasi dan bagaimana sistem respirasi itu, kemudian mari kita mengetahui tentang bagaimana gangguan pada sistem respirasi. Di sini kami memakai salah satu gangguan pada sistem respirasi. Untuk kasus ini yang kami pakai adalah penyakit mesotelioma. Penyakit mesotelioma adalah kanker yang berkembang mengenai lapisan paru-paru, abdomen, atau jantung. Sebanyak 80% penyakit mesotelioma disebabkan oleh inhalasi debu asbes. Penggunaan asbes di Indonesia cukup banyak karena merupakan salah satu material termurah serta produk terpilih bagi banyak pelanggan. Namun, belum terdapat data tentang risiko terjadinya penyakit mesotelioma. Masalah penyakit mesotelioma dapat terjadi 10-50 tahun dengan gejala sesak nafas, batuk kering, nyeri dada, batuk darah, mudah lelah, dan demam disertai keringat terutama pada malam hari. Berat badan menurun, dan efusi pleura. Standar penegakan diagnosis penyakit mesotelioma, terutama penyakit mesotelioma pleura, dapat dilakukan dengan pemeriksaan rongsen toraks, CT, PET, dan MRI. Tetapi penyakit mesotelioma, terutama pada mesotelioma pleural, adalah pembedahan, kemoterapi, radioterapi, atau kombinasi dari keduanya, atau yang lebih disebut sebagai terapi multimodal. Prognosis untuk kanker mesotelioma umumnya buruk dan banyak pasien yang hidup kurang dari 1 tahun. Penyakit mesotelioma dapat mempengaruhi sistem respirasi manusia dengan cara menyerang selaput pleura yang melapisi paru-paru, sehingga menyebabkan gangguan pernafasan seperti sesak nafas, nyeri dada. Selain itu, penyakit mesotelioma juga dapat menyebar ke organ lain seperti perut, jantung, yang dapat menyebabkan gejala lain seperti sakit perut dan sesak nafas yang lebih parah. Apa pendapat para peneliti mengenai hubungan antara asbes dan penyakit pernafasan selama beberapa dekade? Sebuah tinjauan komprehensif tahun 1980 mengenai penyakit terkait asbes memperkirakan bahwa 8% pekerja asbes meninggal karena gagal pernafasan akibat morbiditas kronis fibrosis paru akibat asbes. Resiko berkembangnya mesotelioma digambarkan sebesar 10% sepanjang hidup pekerja asbes dan hingga 70% dari kasus mesotelioma melibatkan paparan asbes yang terdokumentasi. Merokok secara bersamaan meningkatkan resiko keganasan pada pekerja asbes. Dengan peningkatan resiko 60 kali lipat terkena kanker paru-paru non-sel kecil, peluang kematian akibat keganasan mesotelioma atau kanker paru-paru dibandingkan penyebab non-ganas adalah 50% pada individu yang terpapar asbes dibandingkan dengan 18% pada individu yang tidak terpapar. Pekerja asbes mempunyai resiko paling tinggi, namun anggota keluarga juga bisa terkena resiko melalui paparan serat yang dibawa
pulang dari pakaian orang tersebut. Pencegahan paparan asbes dapat dilakukan dengan cara tidak menggunakan bahan yang mengandung asbes, menggunakan alat pelindung diri, dan menjaga kebersihan lingkungan kerja. Pencegahan paparan asbes juga dapat membantu mencegah masalah kesehatan lainnya yang terkait dengan paparan asbes seperti asbetosis, kanker paru-paru, dan fibrosis paru. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai apa itu sistem respirasi dan salah satu gangguan dari sistem respirasi yang dimana di sini kami membahas tentang penyakit mesotelioma. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.